ini juga kan perlu perhatian khusus ya, karena kita tahu bahwa sebaran wilayah pemilih di wilayah Kota Bandung ini cukup jomplang. Jadi artinya di wilayah-wilayah yang cukup padat itu juga pasti punya potensi kerawanan dalam hal penyusunan data pemilih. Dari kacamata KPU sendiri, sebenarnya bagaimana sih proses pemutahiran data itu berjalan gitu, Pak? Kita ada yang benar-benar mengawasi itu kan, supaya memang dalam hal merumuskan atau dalam hal melakukan pemutahiran ini juga tidak serampangan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, bertemu lagi bersama kami Bawaslu Kota Bandung dalam program Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis. Baik sahabat, pada episode kali ini kita akan membahas terkait kolaborasi antar lembaga, data pemilih berkelanjutan, dan juga peran masyarakat di masa non-tahapan. Nah, di episode kali ini saya tidak sendiri, telah hadir bersama kami Bapak Zaki Rizal sebagai Kadif Perencana Data dan Informasi KPU Kota Bandung. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Kadif. Baik Pak Zaki, selamat datang Pak. Selamat datang. Terima kasih Pak untuk waktunya telah disempatkan datang ke kami dalam program Optimis ini. Ya, makasih. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, baik Pak Zaki, sebelum kita membahas terkait isu-isu yang tadi Pak, mungkin bisa dijelaskan dulu secara singkat, apa sih tugas KPU Kota Bandung, apalagi di masa non-tahapan ini ya Pak? Boleh dijelaskan silakan Pak Zaki. Ya, terima kasih undangannya dari teman-teman Bawaslu. Pada kesempatan kali ini saya diundang buat sharing, buat Ya, ngobrol dengan teman-teman, menjelaskan bagaimana KPU di masa tahapan. Kalau di divisi saya sendiri, sebagaimana amanah dari undang-undang dan juga PKPU 1 tahun 2025, di perencanaan data dan informasi ini kita diamanahkan untuk melakukan eh, upaya untuk terus mengupdate data pemilih yang ada di Kota Bandung. Jadi dari tahun lalu bahkan sampai hari ini pun kita masih terus mengejar akurasi data, updating data di Kota Bandung sebagaimana agar data-data tersebut, data pemilih tersebut ke depannya lebih baik lagi. Gitu deh. baik Pak Zaki. Mungkin Pak, itu kan tadi secara singkat ya, Ya, tugas KPU di masa non-tahapan. Nah, mungkin sekarang kita membahas terkait kolaborasi antar lembaga, Pak. Bagaimana sih kolaborasi KPU Kota Bandung di masa non-tahapan ini, Pak? Apalagi kolaborasi dengan Bawaslu Kota Bandung. baik. Ya, sejauh ini kita dengan teman-teman khususnya dari Bawaslu, alhamdulillah komunikasi, koordinasi kita berjalan sangat baik. Saya ucapkan juga terima kasih dengan teman-teman Bawaslu yang selalu mendampingi kita dari KPU Kota Bandung dalam melaksanakan tugas-tugas selama masa non-tahapan ini. Jadi kemarin pun saat pleno pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini juga banyak saran, banyak masukan dan juga banyak kita diingatkan oleh teman-teman Bawaslu dalam berbagai hal, khususnya bagaimana agar kita memastikan data pemilih di Kota Bandung, khususnya warga Kota Bandung ini bisa terdaftar, bisa eh, masuk ke dalam daftar pemilih, sehingga pemilihan atau pemilu ke depannya sudah tidak ada lagi masyarakat khususnya di Kota Bandung yang tidak
bisa memilih karena tidak masuk ke dalam daftar pemilih seperti itu. Baik, Pak. Jadi memang kolaborasi itu dilakukan bukan hanya saat tahapan saja ya, Pak, ya, Betul, tapi di luar non tahapan pun selalu, dijalin ya, Pak, ya, betul. kolaborasi apalagi antara KPU dan juga Bawaslu. Mhm. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, Pak, kira-kira apa sih bentuk konkret nih dari kolaborasi antara KPU dan Kota Bandung yang sudah berjalan di masa non tahapan Ya, ini? jadi kemarin juga, eee, setelah kita melakukan rapat pleno ya di Kota Bandung juga kita melakukan audiensi juga dengan teman-teman Bawaslu, merumuskan, merencanakan serta mengantisipasi bagaimana cara mencegah berbagai hal, khususnya, kita tahu bahwa di Kota Bandung sendiri warga Kota Bandung ya khususnya, sangat heterogen, Mhm, mobilitasnya juga sangat cepat, iya, artinya Kota Bandung ini juga kita tahu banyak perpindahan ya warga dari luar daerah, khususnya baik itu di Jawa Barat ataupun satu Indonesia yang datang ke Kota Bandung, mmm, menjadi warga Kota Bandung. Jadi memang kultur yang sangat heterogen sehingga data di kita, baik itu data yang pindah masuk, pindah keluar, ini sangat cepat gitu. Belum lagi kita juga harus membersihkan data-data yang sudah meninggal, yang tidak memenuhi syarat, baik itu juga yang masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat seperti TNI Polri juga yang diangkat, lalu juga yang sudah purna tugas di kesatuannya itu juga kita masukkan. Nah, kemarin juga dengan teman-teman Bawaslu, kita sudah menjalin kerjasama untuk bagaimana kita bisa turun ke lapangan bersama-sama supaya memastikan keakurasian data bahwa pemilih tersebut eh, sudah masuk ke dalam data di kita. Lalu juga kita juga minta saran, masukan terkait dengan potensi-potensi yang kita tahu kalau di Bandung ini wilayah barat gitu ya, wilayah barat kota Bandung, khususnya dengan wilayah timur, itu dari data yang kita punya, ini bisa dibilang cukup jomplang gitu. Jadi mhm, di wilayah Bandung Barat, wilayah kota Bandung bagian barat, ya seperti Babakan Ciparai, Babak Bandung Kulon, itu dari data yang kita punya, memang sekarang jumlahnya sudah di angka lebih dari 100.000. Sementara kalau kita lihat di Kawalu, di Panjelekan, di Gede Bage, itu relatif masih di bawah 50. Jadi eh, ini juga kan perlu perhatian khusus ya karena kita tahu bahwa sebaran wilayah pemilih di wilayah Kota Bandung ini cukup jomplang. Jadi artinya di wilayah-wilayah yang cukup padat itu juga pasti punya potensi kerawanan dalam hal penyusunan data pemilih. Jadi saya juga tidak ingin nanti ke depannya itu eh, ada konflik iya, eh, yang tidak sehat gitu. mhm, Artinya kita juga perlu memperhatikan juga SDM di kita mungkin ya nantinya ke depannya itu juga perlu kita edukasi agar wilayah-wilayah yang mempunyai eh, atau kecamatan yang mempunyai DPT, jumlah DPT yang sangat besar ini juga bisa diantisipasi dari sekarang seperti itu. baik, Pak. Jadi bukti konkretnya itu bahwa KPU dan Bawaslu bersama-sama melakukan pemetaan kerawanan mungkin ya, Betul, Pak, untuk kecamatan-kecamatan yang mungkin datanya berbeda jauh antara satu betul. kecamatan yang besar dan yang lainnya. Ya, Baik, Pak Zaki. Untuk berikutnya nih, Pak, ini kan kolaborasi dilakukan bukan hanya dengan Bawaslu mungkin ya, Pak, ya, betul. tapi dengan stakeholder lainnya. Nah, apa sih, Pak, tantangan terbesar dalam melakukan kolaborasi antar lembaga? Nah, mungkin, sebelum ke situ saya ingin juga menyampaikan bahwa di internal kita, KPU Kota Bandung, khususnya di divisi saya, sebetulnya sedang konsen terhadap 4
hal atau 4 isu soal data tersebut ya. Hmm. Mungkin yang pertama itu tadi terkait soal update data dan pembersihan data yang ada di kita. Itu mungkin erat kaitannya dengan dari Disdukcapil Kota Hmm. Bandung. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dari teman-teman dari Disdukcapil yang selalu membersamai kita, yang sering memberikan kita update data. Ya. Jadi setiap bulannya dari Disdukcapil memberikan data, khususnya data yang sudah meninggal, lalu juga yang pindah masuk dan pindah keluar. Itu juga dari Disduk kita sangat terbantu sekali. Update data di kita juga jadi lebih mudah. Lalu yang kedua terkait dengan data disabilitas Ya. dengan dinas sosial yang kemudian juga perlu perhatian khusus karena memang kita tahu kalau berbicara data disabilitas ini juga penting karena menyangkut dengan nantinya pada hari pemilihan ada perlakuan-perlakuan khusus untuk pemilih-pemilih yang disabilitas. Lalu juga yang ketiga tadi soal peta kerawanan dengan Hmm. teman-teman Bawaslu itu juga eh, sangat penting untuk kita bagaimana upaya untuk mencegah Ya. kerawanan-kerawanan tersebut. Terus juga dengan yang terakhir mungkin yang keempat itu soal data lokasi khusus ya di Hmm. kita. Kita tahu bahwa di Kota Bandung banyak lapas dan rutan. Ini juga erat kaitannya karena data di lapas dan di rutan ini juga cukup kompleks karena eh, datanya sangat-sangat dinamis. Artinya tiap hari ada yang keluar, ada yang masuk gitu. Jadi mm, yang kita terima updateannya biasanya per triwulan. Oke. Nah, yang menjadi tantangan sebetulnya yang pertama mungkin eh, dengan dengan lokasi khusus ya, karena dengan lokasi khusus kita tahu bahwa eh, kita punya tantangan tersendiri seperti misalnya dengan lapas dan Pas. rutan yang ada di Kota Bandung, khususnya rutan ya. Hmm. Karena kalau rutan tuh sangat-sangat cepat gitu. Bisa jadi hari ini masuk 20 yang keluar cuma satu. Nah, jadi memang data di rutan tuh sangat-sangat dinamis, sangat cepat berubahnya dibanding dengan data yang reguler gitu. Karena kalau data yang reguler, alhamdulillahnya hari ini di Dukcapil eh, sangat terbuka dengan Oh. kita. Artinya keberlangsungan atau komunikasi yang kita bangun itu karena sudah dari saat tahapan Hmm. pemilu. Jadi sampai hari ini alhamdulillah juga kita banyak terbantu gitu soal data di Kota Bandung. Seperti itu. Baik. Jadi memang tantangan yang difokuskan KPU lebih ke lembaga pemasyarakatan ya Pak ya, di Betul. mana kan datanya sangat cepat berubah tadi ya. Mm, Ah, baik Pak Zaki. Baik, tadi kan kita sudah membahas Pak terkait kolaborasi ya antar lembaga yang dilakukan KPU bersama stakeholder yang ada di bawah di Kota Bandung. Nah, mungkin untuk isu ini yang tadi kan telah disebutkan juga Pak, data pemilih berkelanjutan ya, betul. yang sedang concern dihadapi oleh KPU. Nah, mungkin yang kita tahu kan KPU selalu mengadakan pleno ya Pak, setiap triwulan, setiap tahunnya untuk memutakhirkan data pemilih berkelanjutan. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, apa sih sebenarnya data pemilih berkelanjutan itu? Data pemilih berkelanjutan eh, itu merupakan ya mungkin sederhananya kita juga amanah daripada PKPU 1 tahun 2025 bahwa kita selama masa non tahapan ini masih tetap melakukan pemutakhiran data. Jadi data kita per 2024 saat pemilu ya itu kan ada di angka 18 dan juga waktu saat pilkada juga sama masih 187 sekian. Kita update dari 2025 sampai yang terakhir kemarin per April.
itu di kita sudah ada data sekota Bandung itu sudah ada data sebanyak 1949. Jadi artinya setiap tahun kita mengalami eh, peningkatan ya di angka kurang lebih sekitar 20 ribuan setiap triwulannya. Kita kalau setiap triwulan itu mengadakan pleno dan kalau kita rata-ratakan ada di kisaran 10 sampai 20 ribuan gitu data yang kita update, termasuk juga dengan data pemilih baru, pemilih-pemilih pemula. Artinya yang berusia 17 tahun saat ini itu juga sudah kita inputkan untuk menjadi pemilih. Terus juga data-data yang tidak memenuhi syarat, yang meninggal, yang pindah keluar, itu juga kita update setiap triwulannya untuk sama-sama kita koreksi bersama seperti itu. Baik, Pak. Jadi memang, data ini akan terus hidup ya, Pak, istilahnya Betul. berjalan terus dan itu memang harus dikawal ya, Pak, ya, Ya. untuk hak pilih masyarakat Bawaslu, masyarakat di Kota Bandung. Nah, mungkin, Pak, untuk selanjutnya nih, eee, dari kacamata KPU sendiri, sebenarnya bagaimana sih proses pemutahiran data itu, berjalan gitu, Pak? Kalau sejauh ini memang proses yang kita lakukan, eh, kita menghimpun dari berbagai macam sumber ya Mmm, untuk apa? Kita lakukan pemutahiran. Mungkin yang pertama juga kita mendapatkan data langsung dari KPU RI melalui KPU provinsi. Itu kemarin terakhir kita dapat itu per bulan Februari. Ini kita juga dapat update data yang turun dari KPU RI. Itu yang kemudian kita langsung lakukan eksekusi di mhm. situ. Baik itu pemilih baru atau yang tidak memenuhi syarat. Lalu juga ada dari tentunya dari Disdukcapil. Disdukcapil pun sama. Kalau dari Disdukcapil datanya sama sebetulnya per triwulan, Iya. tapi memang sudah di-skat per bulan-bulan. Oh, Ada setiap bulannya oke. ada. Jadi mereka mengirimkan ke kita itu sama juga per triwulan. Mmm, Lalu juga ada dari masukan-masukan dari mhm, masyarakat, dari ya mungkin tentunya juga dari Bawaslu yang kemarin sama memberikan eh, masukan kepada kita terkait data yang pindah. Mungkin teman-teman Bawaslu juga sama melakukan uji uji petik di petik, lapangan ya, ya. Sama kita juga melakukan cok tas cek ya. tas ke lapangan, pencocokan dan penelitian terbatas di lapangan. Tentu dalam hal ini juga untuk memastikan data tersebut eh, valid gitu Ya, seperti itu. baik. Jadi memang dalam prosesnya sendiri untuk pemutahiran data itu memang KPU tidak bisa berdiri sendiri ya, Pak, Ya, ya. betul, Banyak, kayak tadi Disduk, Dinsos mungkin ya, betul. Pak, ya. Dan mungkin, dari, pendapat Bapak nih, Hmm. gimana sih, Pak, peran Bawaslu sendiri dalam mengawal, terkait data pemilih berkelanjutan ini? Oh, tentu saja berbicara peranan Bawaslu ya sangat penting dalam hal ini. Kita tahu juga bahwa yang tadi sudah disampaikan, jadi dalam hal ini juga kita KPU Kota Bandung nggak bisa menjalankan atau melakukan pemutahiran secara mandiri atau secara sendiri. Kita perlu masukan dari berbagai macam pihak, dari stakeholder yang ada di Kota Bandung, yang jelas juga partisipasi masyarakat di Kota Bandung, dan tentu saja yang paling penting Bawaslu. Dalam hal ini juga sebagai rekanan sesama penyelenggara, artinya kita ada yang benar-benar mengawasi, itu kan, supaya memang dalam hal merumuskan atau dalam hal melakukan pemutahiran ini juga tidak tidak serampangan gitu. Jadi kita juga sama-sama punya regulasi yang sama, masih di bawah undang-undang, meskipun nanti ada turunannya masing-masing, tapi secara substansi
itu sama. Kita memastikan seluruh warga Kota Bandung ini eh, bisa terdata di dalam data data pemilih. Jadi mereka bisa eh, terlindungi hak pilihnya Ya. seperti itu. Karena kita tahu kan kalau eh, minim sekali bisa dibilang kontribusi atau eh, kontribusi ataupun masukan dari masyarakat. Jadi artinya partisipasi masyarakat khususnya dalam hal data Hmm. pemilih itu memang dirasa sangat minim. Jadi kita perlu berbagai pihak, perlu banyak stakeholder yang membantu Ya. minimal dalam hal ini bisa menginformasikan ya di lingkungan yang paling terkecil, misalnya dari Ya. keluarga, saudara, kerabat, teman, dan ataupun tetangga yang ada di rumah untuk memastikan bahwa mereka sudah terdaftar di Ya. dalam daftar pemilih seperti itu. Oke, baik, Pak. Jadi dari berbagai macam bentuk kolaborasi itu kan pasti ada kontribusinya masing-masing Betul. ya, Pak, ya, dari setiap stakeholder, yang tujuannya sama ya untuk mengawal hak pilih masyarakat di Mhm, Kota Bandung. Nah mungkin Pak ada nggak sih, strategi khusus nih dari KPU Kota Bandung mhm. untuk menjawab, tantangan-tantangan dalam memutakhirkan data pemilih? Ya tentu saja yang pertama juga yang sekarang yang paling sederhana itu sosialisasi ya Mmm. kepada masyarakat melalui kanal media sosial yang kita punya, baik itu yang ada di Instagram, yang ada di Facebook, juga di ya dari YouTube Ya. seperti ini. Nah, ini juga mengedukasi gitu ya bagaimana masyarakat khususnya yang ada di Kota Bandung ini mau bersikap aktif minimal untuk mengecek Mmm. eh, bahwa dia sudah terdaftar di dalam pemilih Ya. seperti itu. Itu udah hal yang sederhana kita upayakan, yakni sosialisasi di dalam media sosial. Lalu yang kedua justru strategi yang kita lakukan yakni bekerja sama, berkolaborasi dengan berbagai macam stakeholder tentunya. Dalam hal ini mungkin dengan pemerintahan Kota Bandung Mmm. dari yang paling tinggi sampai dengan yang ada di lingkungan paling bawah, Wilayah. ya di kewilayahan seperti RT, RW itu juga sangat berperan penting dalam hal ini untuk memastikan wilayahnya eh, atau penduduknya yang ada di wilayah tersebut sudah eh, terdaftar di dalam daftar pemilih. Jadi artinya kalau ada setiap laporan yang eh, dari masyarakat, baik itu misalnya ada yang meninggal Ya. dunia, tentunya ini sangat berarti buat kita. Artinya itu juga bisa jadi sangat masukan yang baik, misalnya dari RT RW kalau ada yang meninggal itu bisa melapor ke selain ke kelurahan dan juga di Dukcapil, ini juga nanti kan kita juga bisa mendapatkan Ya. data tersebut. Jadi saya pikir stakeholder dari yang paling bawah itu Mhm. tentunya menjadi ujung tombak di kita agar mereka lah yang tahu gitu ya siapa-siapa saja yang ada di dalam wilayah tersebut. Seperti itu teh. Baik. Tadi kan untuk semua dari pemerintah Kota Bandung sampai dengan ke masyarakatnya diharapkan ikut berpartisipasi aktif ya, Pak, Ya, ya. betul. Nah, mungkin dari masyarakatnya sendiri nih, Pak, kira-kira, masyarakat gimana nih, Pak, biar berkontribusi untuk, mengawal proses data pemilih berkelanjutan Ya, ini? di kita di KPU Kota Bandung khususnya di KPU sudah ada aplikasi yang namanya cek DPT Mhm. online. Jadi masyarakat bisa mengecek eh, statusnya apakah sudah terdaftar di Mmm. dalam daftar pemilih atau belum dengan mencantumkan NIK di situ. Nah, nanti muncul apakah dia sudah terdaftar atau belum. Nah, jika belum,
teman-teman dari masyarakat ini juga bisa melaporkan langsung ke kita, ke KPU Kota Bandung, baik itu melalui media sosial ataupun dengan datang langsung ke kantor KPU Kota Bandung. Kita pasti akan melayani apabila warga tersebut atau masyarakat khususnya di Kota Bandung belum terdaftar di dalam daftar pemilih. Jadi bisa dicek di kanal kita, dicek DPT online seperti itu. Baik, jadi untuk seluruh masyarakat di Kota Bandung nih harus aware ya Pak ya Ya, sama datanya sendiri. Tadi yang seperti Pak Zaki jelaskan bisa ikut mengecek langsung di namanya cek DPT DPT online ya online. Pak ya. Nah mungkin di situ memasukkan nomor induk kependudukan ya Pak ya. Betul, Nanti di sana hasilnya akan terlihat ya Pak ya, apakah sudah menjadi pemilih pemilih atau atau belum. belum. Nah, apabila masyarakat memang belum terpilih, bisa langsung mengunjungi media sosial KPU atau bisa datang langsung ke KPU dan Bawaslu pun sama Pak, kita punya yang namanya posko aduan PDPB. PDBB. Jadi untuk masyarakat yang memang nanti bisa ke KPU, bisa juga ke Bawaslu gitu Pak. Nanti yang akan kita kawal datanya yang akan nanti tentu diserahkan ke KPU Kota Bandung. Nah, baik Pak Zaki, eh, terakhir nih Pak, setelah diskusi ini ya, mungkin masyarakat lebih paham lah ya, lebih mengerti bagaimana cara mereka sadar untuk data pemilih mereka sendiri. Ada Pak mungkin pesan untuk masyarakat di Kota Bandung agar bisa terlibat lebih aktif dalam demokrasi di Indonesia. Pesan, Pak. Ya, untuk masyarakat khususnya yang ada di Kota Bandung sendiri, kita dari KPU Kota Bandung tentu juga sangat terbuka dalam hal ini. Tentu juga kita akan melayani segala hal terkait dengan kepemiluan yang mungkin yang terdekat ini soal eh, data pemutakhiran berkelanjutan. Nah, saya harap kepada seluruh masyarakat Kota Bandung bisa turut aktif mengecek dan juga melihat informasi yang kita sediakan di kita sudah ada cek DPT online. Mangga untuk warga Kota Bandung bisa cek datanya, data pribadinya dengan memasukkan NIK eh, di dalam kanal tersebut. Nanti akan muncul apakah Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Jika belum, nanti bisa mengunjungi website kami, mengunjungi media sosial kami, dan juga bisa langsung datang ke kantor KPU Kota Bandung di Jalan Soekarno-Hatta untuk eh, melaporkan apabila belum terdaftar sebagai pemilih di Kota Bandung. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Zaki Ya, untuk sama-sama. waktunya. Mungkin dari diskusi ini kita bisa menyimpulkan ya Pak bahwa memang benar demokrasi itu tidak bisa berjalan sendiri ya Jadi, Pak. Dan juga bukan hanya tugas dari KPU dan Bawaslu saja, tetapi tugas kita semua sebagai masyarakat. Alhamdulillah sekali lagi terima kasih Pak Zaki untuk sama-sama. waktunya. Semoga diskusi kita kali ini bisa menambah informasi untuk masyarakat Kota Bandung dan bisa bermanfaat bagi kita semua, Pak. Amin. Baik, sahabat Bawaslu, akhir kata saya Rizky Fitria sebagai host pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.